Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Bapak Ibu guru yang luar biasa di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Robert Syarifudin, guru di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan best practice yang sudah saya lakukan dengan judul Proyek Pagelaran Drama Gercep Banjir, Gerakan Cegah Perundungan, Bangunlah Jiwa dan Raganya sebagai upaya penguatan budaya sehat di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Bapak Ibu guru yang luar biasa, selamat menyaksikan. Kesehatan adalah hal yang penting dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Kesehatan sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang digunakan sebagai tempat bagi peserta didik untuk bersosialisasi, menggali potensi, dan bertukar informasi. Kualitas proses belajar mengajar yang baik di sekolah sangat penting, maka dari itu faktor penghambatnya harus diperhatikan. Salah satunya adalah perundungan. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Perundungan sendiri berdampak pada kesehatan fisik maupun mental seseorang. Upaya mewujudkan budaya sehat di sekolah sehingga bebas dari praktik perundungan di era implementasi kurikulum merdeka dapat dilaksanakan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai makhluk sosial, peserta didik memerlukan keterampilan berkomunikasi yang baik untuk membangun relasi antar individu di sekolah. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi peserta didik, sehingga sekolah menjadi tempat yang berisiko terjadinya perundungan. Perundungan dapat diibaratkan sebagai benih dari kekerasan lain, seperti tawuran, intimidasi, pembunuhan, dan lain sebagainya. Strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan kampanye anti perundungan, menggunakan berbagai macam ide kreatif seperti pertunjukan seni ataupun ide kreatif lainnya. Nah, hal ini dapat diintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu proyek pagelaran drama Gerakan Cegah Perundungan, Bangunlah Jiwa dan Raganya. Diharapkan proyek ini dapat menjadikan SMA Negeri 1 Randu Blatung menjadi sekolah berbudaya sehat, bebas dari perundungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah tahapan dalam proyek Bangun Jiwa dan Raga Cegah Perundungan. Dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai 21 Oktober 2022. Adapun tahapannya adalah tahap pengenalan, kontekstual, aksi, dan juga refleksi. Tahap pengenalan, kenali perundungan. Peserta didik diminta untuk mengisi KWL chart, yaitu tentang apa yang mereka ketahui, apa yang ingin diketahui, dan apa yang sudah dipelajari. Kemudian membuat format pengatur grafis dan juga mengadakan diskusi think pair share. Tahap kontekstual, temukan perundungan di sekolah. Peserta didik membuat peta konsep tentang perundungan. Kemudian peserta didik mengamati di sekitarnya bagaimana dampak negatif perundungan terhadap kesehatan. Setelah itu, peserta didik mengisi self-assessment apakah perilaku yang selama ini dilakukan termasuk perundungan atau tidak. Tahap aksi, latih dirimu.
Tahap ini diawali dengan permainan cermin diri. Peserta didik diminta untuk berpasangan, kemudian menirukan gerakan temannya. Hal ini untuk melatih rasa empati peserta didik terhadap orang lain. Sikap memperhatikan orang lain adalah kunci keberhasilan permainan ini. Selanjutnya, persiapan pementasan drama. Peserta didik membentuk kelompok dengan anggota 16-18 orang. Kemudian mereka menentukan sendiri apa peran dari masing-masing anggota. Tema dari drama ini adalah perundungan. Peserta didik bebas menentukan judulnya. Setelah melakukan latihan, peserta didik kemudian mendapatkan giliran tampil. Pementasan drama ini dihadiri oleh kepala sekolah, seluruh bapak ibu guru, kemudian kelas 11 dan juga kelas 12, serta orang tua atau wali peserta didik. Selama melaksanakan proyek ini, peserta didik didampingi oleh wali kelas dan satu guru pendamping untuk membantu menguatkan mental mereka dalam melaksanakan pementasan drama. Kenapa monyet sepertimu ada di sini? Ini tempat yang sangat tidak pantas untukmu. Kenapa monyet jelek sepertimu makan makanan yang sangat tidak pantas untukmu? Penilaian dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru yang berfokus pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri. Hasil dan dampak dari pelaksanaan strategi ini, yaitu 99% peserta didik termotivasi untuk hidup sehat bebas perundungan dan mereka memahami bahwa perundungan berdampak buruk bagi kesehatan. 95% tingkat kesadaran peserta didik terhadap pentingnya komunikasi yang sehat dan 97% peserta didik mendukung penguatan sekolah berbudaya sehat bebas dari perundungan. Berikut ini adalah rubrik penilaian perkembangan sub-elemen antarfase dimensi profil pelajar Pancasila yang dinilai dalam proyek ini. Apa kata mereka tentang proyek pagelaran drama Gercep Banjir? Yang pertama, anak memiliki dampak psikis, di mana anak merasa bahagia. Nah,
Setelah bahagia itu dia bisa berekspresi emosinya keluar, apa yang dirasakan selama ini keluar, dan akan menimbulkan rasa bahagia, rasa senang, rasa puas, dan membuat mereka itu lebih bersemangat untuk belajar. Secara fisik melalui gerakan ini tari pelajar Pancasila yang bergerak, dia bisa berolahraga dengan cara yang lain, diiringi musik dan sebagainya, sehingga mensehatkan tubuh mereka. Saya merasakan bahwa memang proyek pertama kami itu memiliki dampak yang besar bagi kesadaran siswa. Jadi siswa itu lebih tahu apa saja bahaya bullying dan apa saja bentuk bullying. Siswa jadi lebih tahu, mungkin secara verbal itu mereka telah melakukan bullying, jadi mereka lebih waspada. Tapi melalui proyek ini tuh saya jadi lebih sadar dan tahu gitu apa sih itu perundungan, dan saya lebih peduli dengan kesehatan mental seseorang. Jadi yang sebelumnya saya tahu bahwa bully itu cuma kekerasan, cuma mukul orang, cuma jambak-jambakan. Saya taunya cuma itu. Nah, tapi setelah mengikuti serangkaian kegiatan ini, saya tahu bahwa bullying itu bisa dari verbal, perkataan, mengatai orang, nama bapaknya atau apa. Jadi saya juga lebih waspada dengan tindakan dan perilaku saya nanti di masa yang akan mendatang. Dan mungkin juga dapat menyebabkan hal yang tidak memungkinkan, yaitu bunuh diri. Kayak nyebelin gitu, Pak. Stop bullying, start caring. Stop perundungan, start caring. Stop bullying, start caring. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kendala dalam pelaksanaan proyek ini adalah minimnya referensi karena ini merupakan proyek pertama. Kemudian wali kelas dan pendamping proyek tidak semuanya menguasai materi tentang pementasan drama. Lalu, mayoritas peserta didik tidak memiliki kepercayaan diri. Namun, terdapat faktor pendukung yaitu dari kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan wali peserta didik yang berdampak positif bagi penguatan mental peserta didik. Kemudian, kerjasama yang baik antara wakakurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana sehingga pelaksanaan proyek pagelaran drama Gercep Banjir dapat berjalan dengan baik dengan fasilitas yang memadai. Tindak lanjut dari best practice ini adalah pelaksanaan gelar karya SMA Negeri 1 Randu Blatung. Kemudian tari pelajar Pancasila sebagai ciri khas proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Hal ini untuk penguatan budaya sehat di SMA Negeri 1 Randu Blatung, baik itu kesehatan fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa proyek pagelaran drama Gercep Banjir dapat memfasilitasi peserta didik untuk menambah wawasan tentang perundungan dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan fisik maupun mental. Hal ini mendukung penguatan budaya sehat di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Best practice ini menawarkan rekomendasi pelaksanaan program Roots di SMA Negeri 1 Randu Blatung sebagai upaya mengatasi perundungan di sekolah dengan melibatkan teman sebaya. Selain itu, perlu adanya penandatanganan deklarasi kampanye anti perundungan di SMA Negeri 1 Randu Blatung yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Best practice ini telah didiseminasikan dalam kegiatan MGMP Matematika SMA Kabupaten Blora. Umpan balik yang diperoleh dari diseminasi ini adalah pendanaan proyek perlu dianggarkan pada RKAS. Kemudian, dalam satu tingkatan kelas, 6 dimensi profil pelajar Pancasila harus dinilai dari keseluruhan P5 yang dilaksanakan. P5 merupakan momen yang tepat untuk diintegrasikan dengan penguatan budaya sehat di sekolah. Demikianlah penjelasan dari best practice yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua untuk mewujudkan sekolah berbudaya sehat demi pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.